Salam sehat sejahtera, jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Mari bersama kita telusuri misteri fenomena dunia. Pada awal Desember 2023, masyarakat di Tiongkok Utara melihat aurora yang langka. Disebut langka karena aurora umumnya hanya dapat terlihat pada malam hari dan seringkali hanya muncul di daerah kutub yang lebih rendah. Fenomena indah ini terlihat hampir setiap malam di dekat lingkaran Arktik dan Antartika yang berada sekitar 66,5 derajat di utara dan selatan Khatulistiwa. Lalu, pertanda apakah dengan fenomena aurora yang tampak di Tiongkok ini? Berikut mari kita telusuri cerita hari ini. Aurora di Beijing 2023. Pada 1 Desember 2023, aurora yang menyilaukan tiba-tiba muncul di langit Tiongkok Utara. Cahaya siang atau biru kehijau-hijauan, hijau dan ungu menyelimuti langit malam dengan beragam pesona yang tak terduga. Warga kota Mohe, Provinsi Heilongjiang dan kota Kenhe, Mongolia Dalam, sekitar 50 derajat lintang utara, mengabadikan pemandangan fantastis ini dengan ponsel mereka. Beberapa penduduk lainnya juga menyaksikan aurora ini di daerah dengan garis lintang lebih rendah, misalnya di kawasan Beijing yang terletak 39 derajat lintang utara. Netizen dari kawasan ini juga menyaksikan aurora itu, namun warna cahaya tampak aneh, hanya terlihat cahaya orange dan merah dari cakrawala dan terus berubah di langit. Aurora biasanya hanya muncul di daerah lintang tinggi seperti Yellowknife di wilayah barat laut Kanada yang terletak di 62 derajat 27 menit lintang utara. Warna aurora yang terekam di Yellowknife sebagian besar berwarna hijau dengan perbedaan garis lintang 1 derajat atau sekitar 111 km. Sebagai pembandingan, perbedaan garis lintang antara Beijing dan Yellowknife, Kanada adalah 22 derajat. Dengan kata lain, Beijing berjarak 2.442 km ke selatan. Lalu mengapa Beijing yang memiliki garis lintang lebih dari 20 derajat lebih rendah dari Yellowknife bisa menyaksikan aurora merah ini? Di sini, perlu kiranya kita pahami dulu prinsip terbentuknya aurora. Prinsip terjadinya aurora. Dari sudut pandang ilmiah, aurora adalah fenomena atmosfer indah yang dihasilkan oleh interaksi antara angin matahari dan magnetosfer bumi. Ada dua konsep terkait fenomena ini. Pertama adalah angin matahari, dan yang kedua adalah magnetosfer bumi. Solar wind atau angin matahari adalah aliran plasma, partikel bermuatan yang keluar dari matahari. Meskipun fenomena aliran konstan sifatnya, tetapi berbagai karakteristiknya tidak mudah ditebak. Angin matahari tersusun dari komponen utama elektron berenergi tinggi dan proton. Terkadang, matahari juga akan menyemburkan ledakan hebat yang disebut badai matahari. Dampak yang ditimbulkannya jauh lebih kuat daripada angin matahari biasa. Secara umum, aurora terjadi akibat atas pembelokan partikel angin matahari oleh magnetosfer ke arah kutub, serta adanya reaksi dengan molekul-molekul atmosfer, di mana ketika terjadi sebuah ledakan di daerah sunspot yang melontarkan energi berupa arus proton dan elektron atau disebut juga angin matahari. Kemudian lontaran angin matahari tersebut menghantam planet-planet yang berada di tata surya. Ketika melewati Merkurius dan Venus, angin matahari akan langsung begitu saja menerpa atmosfernya, sehingga planet tersebut mengalami peningkatan suhu yang luar biasa akibat dari terpaan aliran proton dan elektron yang dibawanya. Namun tidak demikian ketika angin matahari itu menghantam bumi. Karena bumi ini bagaikan magnet yang berukuran sangat besar dengan kutub-kutub magnetnya,
hampir berdekatan dengan kutub geografis bumi, sehingga bumi dilapisi oleh medan magnet, magnetosfer, yang berbentuk sebuah perisai yang mirip dengan buah apel. Ketika angin matahari menerpa magnetosfer, partikel-partikel angin matahari dibelokkan dan tertarik menuju kutub medan magnet bumi. Semakin tinggi partikel, maka semakin dalam lapisan magnetosfer yang berhasil ditembus olehnya. Aliran partikel yang tertarik ke kutub medan magnet bumi akan bertumbukan dengan atom-atom yang ada di atmosfer. Energi yang dilepaskan akibat reaksi dari proton dan elektron yang bersinggungan dengan atom-atom di atmosfer dapat dilihat secara visual melalui pendar cahaya yang berwarna-warni di langit atau yang kita kenal sebagai aurora. Reaksi antara partikel angin matahari dengan atmosfer bumi menghasilkan berbagai macam warna pada aurora. Perbedaan warna ini dipengaruhi oleh jenis atom yang berinteraksi dengan proton dan elektron, mengingat pada ketinggian-ketinggian tertentu, jenis atom penyusun atmosfer tidaklah sama. Selama bumi kita beberapa kali terkena angin matahari, semuanya akan hancur dan menjadi tanah tandus seperti Mars. Namun untungnya, bumi memiliki perisai pelindung tersendiri yang disebut magnetosfer bumi. Ini juga merupakan perangkat yang tidak dapat kita lihat dengan mata telanjang, tetapi dapat diukur dengan instrumen dan wujudnya kira-kira seperti ini. Magnetosfer membentuk perisai tidak kasat mata dan melindungi kita dari dahsyatnya radiasi kosmis dan bahaya-bahaya yang berasal dari matahari. Bahaya ini mencakup badai matahari yang berupa aliran partikel bermuatan listrik, ledakan matahari yang dalam beberapa menit dapat melepaskan energi setara dengan miliaran bom hidrogen dan pelontaran massa corona. Garis-garis gaya magnet bumi yang membentang jauh ke angkasa menangkap partikel-partikel bermuatan yang bergerak melingkari garis-garis gaya magnet. Karena garis-garis ini paling banyak berada di daerah kutub, maka pada daerah inilah partikel bermuatan listrik menembus ke dalam atmosfer bumi dan menyebabkan suatu pertunjukan alam yang disebut cahaya kutub atau aurora. Terbentuknya aurora yang ada di kutub utara dan selatan karena pembiasan radiasi kosmis oleh magnetosfer. Jika dilihat dari luar bumi, aurora merupakan lingkaran cahaya besar yang berpusat di kutub magnet. Diameter cincin tersebut kurang lebih 330 hingga 660 km dan meliputi area dengan garis lintang kurang lebih 3 hingga 6 derajat. Garis lintang tepi cincin kira-kira 10 hingga 20 derajat dari kutub magnet. Karena kutub magnet berada pada garis lintang sekitar 80 derajat, maka secara umum hanya di daerah dengan garis lintang tinggi sekitar 60 hingga 70 derajat garis lintang utara dan selatan baru cukup beruntung untuk melihat aurora. Namun aurora terkadang dapat terlihat di tempat dengan garis lintang yang lebih rendah. Buku Tiongkok kuno pernah mencatat penampakan aurora paling awal di dunia pada garis lintang rendah. Namun seiring dengan fenomena itu, menurut para penulis sejarah kala itu, bukanlah hal yang baik. Misteri aurora lintang rendah. Namun ada sebab khusus mengapa aurora muncul di garis lintang rendah. Itu terkait dengan fenomena yang disebut badai geomagnetik. Seperti disebutkan sebelumnya, aurora merupakan hasil interaksi antara angin matahari dan magnetosfer bumi. Namun ketika angin matahari sangat kuat, magnetosfer bumi menjadi kurang efektif. Ia tidak dapat memantulkan kembali sebagian besar angin matahari seperti bola, sehingga sejumlah besar partikel bermuatan angin matahari memasuki magnetosfer bumi. Mereka akan melepaskan energi ke magnetosfer dan kemudian akan terjadi perubahan besar pada magnetosfer bumi. Terkait ini, secara mengejutkan, fenomena alam langka aurora borealis muncul di atas langit Tiongkok.
Peristiwa ini terjadi pada 1 Desember 2023 dan sempat membuat geger warga Beijing. Banyak warga di pinggiran kota Beijing dibuat terkejut ketika menyaksikan aurora borealis di atas langit rumah mereka. Ini adalah kedua kalinya ibu kota Tiongkok yang terletak di 40 derajat lintang utara itu muncul fenomena aurora borealis. Terakhir kali aurora muncul di Beijing adalah 20 tahun lalu pada tahun 2003. Menurut foto yang diambil oleh para pecinta astronomi, langit malam di daerah itu menjadi terang oleh pendaraan cahaya merah. Pengamat astronomi di daerah pinggiran kota Beijing, distrik Huairou dan Mentaugou, melaporkan kemunculan fenomena aurora yang langka itu. Kemunculan aurora borealis atau disebut juga cahaya utara lebih dikenal terjadi di Islandia dan Norwegia. Cahaya itu terjadi karena adanya koalisi antara partikel bermuatan listrik yang terpantul dari matahari dan partikel gas bumi di atmosfer bumi. Meskipun aurora umumnya terlihat di daerah lintang tinggi, jangkauan kejadian aurora dapat meluas jika badai geomagnetik sangat kuat. Saat terjadi badai geomagnetik yang hebat, aurora bahkan dapat terlihat di wilayah Khatulistiwa. Badai geomagnetik, juga disebut badai magnet atau badai matahari, adalah fenomena cuaca antariksa yang terjadi ketika pertukaran energi yang sangat efisien dari angin matahari ke lingkungan luar angkasa di sekitar bumi. Indeks K umumnya digunakan secara internasional untuk mengkategorikan tingkat badai magnet. Indeks K ini umumnya bervariasi antara 0 hingga 9. Bila indeks K melebihi 5, berarti telah terjadi badai magnet. Saat terjadi badai magnet, peningkatan daya tarik magnet akan memperluas area atmosfer tempat terjadinya aurora. Misalnya, aurora biasanya terjadi di dekat 60 derajat lintang utara, namun saat terjadi badai magnet juga dapat melihatnya di 50 derajat lintang utara. Jika saat demikian, Anda berada di dalam lingkaran aurora, maka Anda akan merasa ia berada di atas Anda. Sebaliknya, jika Anda berdiri di luar lingkaran aurora dan semakin jauh dari kutub magnet, maka aurora yang Anda lihat akan semakin dekat dengan cakrawala hingga menghilang sepenuhnya di bawah cakrawala. Berdasarkan foto yang dibagikan warganet, aurora merah yang terlihat di dekat Beijing pada malam hari 1 Desember 2023 memang muncul dari ufuk dan membumbung ke angkasa. Data dari Pusat Pemantauan dan Peringatan Cuaca Luar Negeri Nasional Tiongkok menunjukkan bahwa badai magnet kuat dengan indeks K7 terdeteksi selama 3 jam pada tanggal 1 dan 2 Desember 2023 waktu Beijing. Disusul badai magnet moderat dengan indeks K6 yang berlangsung selama 3 jam. Selanjutnya kemudian badai magnet kecil yang berlangsung selama 11 jam. Oleh karena itu, sebab terjadinya aurora di daerah lintang rendah di Beijing itu memang disebabkan oleh badai magnet. Selanjutnya, mari kita telusuri mengapa aurora yang terlihat di Beijing itu berwarna merah. Warna utama aurora adalah merah dan hijau. Aurora hijau dan orange kemerahan berasal dari energi yang dipancarkan atom oksigen berenergi tinggi, sedangkan aurora yang dipancarkan nitrogen sebagian besar berwarna merah, biru, dan ungu. Ketika atom oksigen dalam keadaan tereksitasi, ia dapat melepaskan energi dalam waktu 0,7 detik, kemudian kembali ke keadaan stabil. Pada saat demikian, ia memancarkan cahaya hijau, tetapi dapat juga melepaskan energi 2 menit kemudian. Dan pada saat demikian, ia memancarkan cahaya orange kemerahan. Kemungkinan lain adalah setelah oksigen tereksitasi, bertabrakan dengan molekul atau atom lain, ia mengirimkan energi ke molekul atau atom lain, kemudian langsung kembali ke keadaan stabil dan tidak akan bersinar dalam keadaan seperti ini. Aurora yang terlihat di kawasan Beijing merupakan cahaya merah yang menyebar dari cakrawala hingga ke angkasa.
Karena Beijing jauh dari kutub magnet, maka hanya dapat melihat aurora di ketinggian atmosfer. Lalu, di manakah warna aurora lainnya? Sebagian besar telah menghilang di bawah cakrawala. Karena aurora di dataran tinggi sebagian besar berwarna merah, bukan hijau. Berarti aurora yang dihasilkan badai magnet ini sangatlah kuat. Badai matahari. Aurora yang terlalu indah cemerlang memang memiliki potensi ancaman yang tidak kecil. Seperti yang disebutkan, bahwa aurora yang indah berasal dari badai magnet. Lalu dari mana asal badai geomagnetik itu? Hal ini disebabkan oleh interaksi antara angin matahari, aliran partikel berenergi yang mengalir keluar dari matahari melalui tata surya dengan medan magnet bumi. Badai geomagnetik dihasilkan oleh semburan angin matahari yang berkepanjangan dan intens. Badai-badai yang besar disebabkan oleh semburan massa corona yang merupakan pelepasan besar plasma surya dan berasal dari zona surya dengan medan magnet yang kuat. Biasanya semburan massa corona membutuhkan waktu berhari-hari untuk mencapai bumi, tetapi badai paling dahsyat datang hanya dalam waktu 18 jam. Di penghujung abad ke-19, terjadi peristiwa Carrington yang menggemparkan dunia. Pada tanggal 1 dan 2 September 1895, aurora terang muncul di belahan bumi utara. Namun terkait peristiwa Carrington ini, sebelumnya sudah pernah diulas, jadi kami tidak akan membahasnya lebih jauh di sini. Aurora yang terlihat di Beijing dalam cerita hari ini disebabkan oleh badai geomagnetik yang dipicu oleh suar matahari. Jika suar matahari ini cukup kuat, maka ia akan sangat mengerikan dan dapat memusnahkan seluruh makhluk hidup di muka bumi tanpa ada yang menyadarinya. Lantas, adakah interpretasi lain tentang aurora? Karena aurora yang terlihat di lintang rendah berkaitan dengan fenomena badai geomagnetik, ini adalah gangguan yang tidak normal. Jadi, di mata sebagian besar nabi, peramal, ini adalah pertanda buruk. Beijing 40 derajat lintang utara berada di wilayah lintang tengah. Sangat jarang melihat aurora dengan warna merah darah ini. Orang Tionghoa kuno menyebutnya gas merah, menyiratkan bahwa akan terjadi perubahan besar di dunia, baik kekeringan atau hal lain yang tidak menguntungkan dunia. Sumber lain mengatakan bahwa dalam teks-teks kuno Tiongkok, langit berwarna darah dan sungai darah dianggap sebagai pertanda buruk, dan kemunculan aurora berwarna merah darah di Beijing sekarang ini menyiratkan pertanda buruk bagi dunia. Terlepas dari itu semua, sebaiknya kita serahkan saja pada yang di atas, karena dialah yang maha tahu. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya.